Selamat pagi Pak, sebelumnya terima kasih banyak telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan interview pada hari ini di posisi akuntan di perusahaan Big Four. Baik, selamat pagi juga. Saya juga ingin berterima kasih kepada Anda yang telah bersedia melamar pekerjaan di perusahaan saya sebagai posisi akuntan. Baik, sebelum kita memulai wawancara lebih lanjut, alangkah baiknya Anda memperhatikan koneksi internet Anda. Baik, untuk menghemat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan wawancara. Di sini saya ingin Anda memperkenalkan diri Anda dahulu serta kekurangan dan kelebihan Anda. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sakira Bintang Maharani, biasa dipanggil Sakira. Saya merupakan fresh graduate dari Sekolah Vokasi IPB dengan jurusan Manajemen Agribisnis. Pada saat kuliah, selain menjalankan aktivitas kuliah, saya juga mengikuti beberapa organisasi internal maupun eksternal kampus dan juga pernah terlibat dalam internship. Kelebihan saya suka mencoba hal baru, dibuktikan di mana mulai dari SMA saya suka mengikuti kegiatan di sekolah dan juga saya pernah mengikuti volunteer maupun internship. Selain itu, saya juga mau belajar hal baru, dibuktikan di mana saya mau terlibat atau mau keluar di zona nyaman, dibuktikan pada saat saya mengikuti program mahasiswa di mana saya belum pernah keluar dari tempat atau wilayah saya, namun saya mencoba keluar dari zona nyaman saya. Namun kekurangan saya mudah terdistraksi. Namun hal itu saya atasi dengan fokus kepada apa yang mau saya tuju dan juga fokus pada apa yang saya lakukan. Terima kasih. Baik, cukup menarik ya. Di sini saya ingin bertanya lagi. Apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar pekerjaan di perusahaan saya ini? Baik, Pak, saya izin menjawab. Mungkin yang kita ketahui juga ya, Big Four itu merupakan agensi atau perusahaan yang emang udah berskala internasional dan udah besar banget. Nah, di situ saya memiliki ketertarikan untuk join menjadi Big Four karena alasannya itu saya tertarik di bidang akuntannya terutama, sehingga saya memilih Big Four karena riwayat-riwayat atau pengalaman-pengalaman yang pernah bekerja di situ juga terbilang bagus. Terima kasih. Selanjutnya, coba Anda ceritakan pengalaman Anda dalam menghadapi tantangan tim dan bagaimana cara Anda untuk mengatasi masalah tersebut. Baik, saya izin menjawab. Mungkin saya juga izin memberikan implementasi saya pada saat sebelumnya ya, Pak. Di organisasi kampus, saya juga pernah mengalami tantangan dalam tim. Salah satunya yaitu terjadi miskomunikasi atau terjadi interaksi yang kurang kuat antara anggota tim. Nah, menurut saya itu menjadi tantangan. Kenapa? Karena itu bisa terjadi hubungan atau interaksi yang kurang kuat antara tim dan juga bisa menyebabkan kesalahan dalam mengerjakan job desk-nya. Nah, namun cara saya mengatasinya yaitu saya melakukan pertemuan atau meet meeting secara online dan juga offline terhadap anggota-anggota saya, karena pasti pada saat itu saya merupakan ketuanya. Dan selain itu saya melakukan pendekatan dulu nih, pendekatannya itu pendekatan internal kepada anggota tim saya supaya anggota tim saya juga merasa nyaman dan merasa diayomi. Terima Hmm. kasih. Selanjutnya, apa opini Anda jika di dalam lingkungan kerja Anda terdapat beberapa karyawan yang tidak sependapat dengan Anda? Oke, baik. Pak, saya izin menjawab. Mungkin uh, mulai pada saat saya kuliah dulu juga saya udah menerapkan bahwa beda beda kepala beda isi ya Pak. Jadi saya udah pasti memahami bahwa setiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda dan nggak tentu sama seperti saya. Nah, namun cara saya mengatasinya yaitu mungkin kita bisa melakukan musyawarah dulu, secara mufakat nih solusi yang tepat untuk problem ini tuh apa, dan kita sama-sama membahas problem solving untuk mencapai tujuan yang sama yaitu untuk kemajuan di perusahaan Big Four sendiri, Pak. Terima kasih. Ya, Anda keterima di perusahaan saya, namun Anda tidak saya tempatkan di posisi akuntan. Apakah Anda siap dan bisa berkontribusi secara eh, profesional dalam menghadapi. Baik, saya izin memberikan closing statement untuk interview kali ini. Saya merupakan lulusan atau fresh graduate yang pada saat kuliah maupun sebelumnya memiliki pengalaman-pengalaman yang beragam, mulai dari sponsorship maupun ke dalam media sosial. Nah, menurut saya dengan hal tersebut bisa mendorong saya untuk memberikan kontribusi yang positif untuk kemajuan perusahaan Big Four ini. Selain itu, saya juga memiliki skill
English yang lumayan baik sehingga bisa membantu dalam komunikasi antar tim. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sakira atas jawaban yang telah Anda berikan kepada saya. Mungkin untuk tahap selanjutnya saya akan kirimkan melalui email. Dan cukup sekian wawancara kali ini. Saya tutup. Selamat pagi, Sakira. Baik, Bapak. Terima kasih banyak atas kesempatannya untuk melakukan interview pada hari ini. Selamat pagi, Pak. Jadi, jenis wawancara itu ada 5. Yang pertama yaitu wawancara tidak langsung. Wawancara tidak langsung ini adalah wawancara di mana orang yang diwawancara itu untuk bicara lebih banyak mengenai dirinya dan pengalamannya. Contoh pertanyaan di wawancara ini yaitu, mengapa Anda tertarik untuk melamar bekerja di perusahaan ini? Yang kedua itu adalah wawancara terstruktur. Itu merupakan wawancara tahapan yang berisi pertanyaan baku dengan jawaban yang telah ada dan pasti. Contoh pertanyaan di wawancara ini yaitu, apakah Anda bersedia dipindahkan bekerja ke divisi lain, atau apakah Anda bersedia bekerja di luar jobdesk yang telah ada. Yang ketiga yaitu ada wawancara situasional. Jenis wawancara itu berisi mengenai hipotesa-hipotesa sehingga Anda dituntut untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan hipotesa yang diberikan. Contoh pertanyaan wawancara ini yaitu, bagaimana opini Anda jika berada di lingkungan kerja yang memiliki orang-orang yang berbeda pendapat dengan Anda? Yang keempat itu ada wawancara perilaku. Wawancara ini berfokus pada pertanyaan di kejadian penting di kerja Anda pada masa lalu. Contoh pertanyaan di wawancara ini yaitu, coba ceritakan pengalaman Anda, cara menghadapi atau tantangan dalam tim, dan bagaimana cara Anda mengatasinya. Yang kelima yaitu ada wawancara panel. Wawancara panel itu merupakan jenis wawancara yang dimana wawancaranya itu lebih dari satu. Cara melakukannya yaitu dengan memberikan satu persatu pertanyaan. Tujuan untuk melakukan wawancara ini yaitu untuk mengetahui lebih jelas latar belakang dari orang yang diwawancara. Contoh pertanyaan di wawancara ini yaitu, apa menurutmu yang menjadi kunci keberhasilan kamu dalam posisi yang dalam hari ini?